Halo para tahanan, selamat mendengarkan. Selepas ditinggal oleh Jerry dan putranya, Joe William, kini tinggallah Tuan Barry, Ronald, Austin, Arslan, Ryan, Daniel, dan Rico terduduk di kursi yang berada di dalam ruangan tempat mereka disekap itu. Tidak ada raut kegelisahan di wajah mereka, melainkan hanya merasa heran mengapa putra dari Jelly William ini begitu sangat kejam dan terkesan memiliki darah dingin. Berbeda dengan Ryan, dia sejak tadi berulang kali menarik nafas dalam-dalam, lalu menghempaskan nafas itu kuat-kuat. Ada riak geram di raut wajahnya. Hal ini karena nama baiknya bakalan hancur berantakan oleh ulah dari kedua keponakannya itu. Andai waktu bisa diundurkan, ingin rasanya dia tidak membawa kedua keponakannya itu kuliah di Golden University ini. Terlebih lagi, mempercayakan sebagian tugas yang dia emban kepada kedua keponakannya itu. Memang Ryan dan semua mereka yang ada di tempat itu sangat sibuk. Semua mereka bukan hanya memegang satu jabatan. Sebagai salah satu dari orang-orang kepercayaan Jerry, mereka juga adalah anggota dewan dalam Future Foundation, pemilik saham di perusahaan patungan Lotus Global Corporate, serta ahli negosiasi dalam setiap kebijakan investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan Future of Company. Hal inilah yang membuat kesemua mereka ini mengandalkan beberapa asisten, baik dari keluarga mereka sendiri yang memiliki kemampuan, maupun dari orang-orang luar yang juga memiliki kemampuan. Bagi Ryan sendiri, kehadiran dua tenaga muda yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi seperti Charles dan Milner merupakan anugerah tersendiri baginya. Namun, yang tidak dia sangka adalah mereka berdua ini menyalahgunakan kecerdasan yang mereka miliki ini yang membuat Ryan ikut terseret dalam masalah yang ditimbulkan oleh Charles dan Milner ini. Tampaknya kita hanya bisa tidur di sini malam ini, kata Rico dengan lemah sambil merapatkan tubuhnya ke dinding ruangan itu. Apa boleh buat, namanya juga orang bersalah, kata Arslan pula lalu melakukan hal yang sama. Ini memang kesalahan kita, karena kita tidak bisa mendidik anak buah. Selama ini kan kita tidak pernah mendapat masalah. Sesekali, bolehlah. Laut juga tidak selamanya tenang. Pasti akan ada ombak dan badai. Jika tidak begitu, mana mungkin kita akan lebih berhati-hati lagi dalam bertindak, kata Daniel. Tuan Barry, silahkan Anda duduk di sini. Ini akan menghindari Anda dari masuk angin, kata Ryan mempersilahkan Tuan Barry untuk duduk. Hanya satu malam ini saja. Aku menduga pasti tuan muda ini memiliki rencana yang sangat besar. Jelas ini sesuatu yang dapat mengecohkan lawan, kata Austin. Aku tidak menduga akan ikut terseret juga, balas Ronald. Kalian ini selalu mengeluh, tapi aku sedikit terkejut tadi ketika melihat anak itu seperti akan mengamuk. Matanya itu yang membuat aku ketakutan. Aku sudah berumur sebegini tua. Sudah puas makan asam garam dalam kehidupan ini. Bukan satu dua bahaya yang pernah aku hadapi. Tapi anak ini tadi benar-benar membuatku takut. Dia bisa lupa daratan ketika sudah marah. Sebenarnya itu bagus agar musuh berpikir dua kali untuk membuat silang sengketa dengannya. Namun, hal ini juga bisa menjadi bumerang bagi anak itu. Andai dia sampai salah menjatuhkan tangan kasar, maka semua kerugian akan dia tanggung sendiri, kata Tuan Barry. Semuanya akan baik-baik saja seiring berjalannya waktu. Anak itu masih labil. Dia belum tahu menakar kadar emosinya dan masih belum bisa mengendalikan amarahnya. Baginya, setiap persoalan harus selesai dengan secepat mungkin dengan cara apapun juga sekalipun. Ya, tidak apa-apa jika malam ini kita tidur di sini. Setidaknya, dengan adanya penyekapan ini, besok aku bisa marah kepada Moreno dan menekannya dengan caraku. Bila perlu, aku akan menyuruh dia membayar kembali harga saham milikku atau aku yang membayar harga saham miliknya. Setelah itu, dia bukan siapa-siapa lagi di perusahaan. Dengan 80% saham dimiliki oleh orang-orang yang berada di dalam organisasi, pastinya dia tidak akan mampu berbuat apa-apa, kata Tuan Barry. Pokoknya, kita memiliki tugas masing-masing. Tampaknya ini tidak sederhana. Maka dari itu,
Persiapkan mental kalian untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi, kata Ronald. Aku sudah memprediksi apa yang akan terjadi besok. Ada itu menimpa diriku, aku akan menerima dengan lapang dada, kata Rico pula. Tok, tok, tok. Tuan Barry, Tuan Muda menyuruh kami untuk membawakan makan malam untuk kalian. Terdengar satu suara dari luar ruangan itu, lalu pintu pun terbuka. Kini mereka melihat ada puluhan lelaki berbadan tegap di luar dengan membawa makanan dan meletakkannya di atas meja. Apakah ini atas perintah dari Tuan Muda? Tanya Ronald. Benar, Tuan Ronald. Sebenarnya Tuan Muda sangat menyesal karena telah mengurung Anda di sini. Tapi dia harus melakukan hal itu karena jika tidak, dia khawatir semua yang sudah dia rencanakan akan bocor dan menyebabkan dia gagal memberikan hukuman kepada orang-orang yang terlibat dalam penyalahgunaan nama perusahaan dan organisasi, kata salah seorang dari lelaki berbadan tegap itu. Baiklah. Berapa orang yang kalian berada di sini? Tanya Tuan Barry. Lebih dari 50 orang. Tetua Jeff juga ada di sini. Maaf Tuan Barry, kami tidak boleh lama. Sejujurnya, ponsel kami juga disita oleh Tuan Muda sekaligus ketua kami, kata mereka. Baiklah. Oh ya, katakan kepada Jeff bahwa aku mengucapkan terima kasih, kata Tuan Barry. Baik Tuan, jawab mereka lalu segera meninggalkan ruangan itu. Kini tinggallah mereka di dalam saling pandang setelah pintu ruangan itu ditutup. Raja baru telah tiba. Aku dapat menangkap maksud dari Tuan Muda ini, kata Austin bergumam kepada dirinya sendiri. Maksud Anda, Pak Austin? Kata Ryan bertanya. Dia ingin menyampaikan kepada dunia bahwa dia telah terjun ke dunia bisnis. Dia ingin menyampaikan kepada saingan bisnisnya secara tidak langsung bahwa jangan bermain-main dengannya. Ini adalah semacam sinyal peringatan kepada mereka yang menganggap enteng terhadap future of company, kata Austin. Beruntung sekali Tuan Besar memiliki putra seperti ini. Tidak perlu banyak anak, tidak perlu terlalu ramai. Cukup satu saja, tapi unggul di berbagai sisi. Inilah yang dikatakan tidak perlu kuantitas, melainkan kualitaslah yang berbicara. Aku juga sependapat denganmu, Austin. Kita akan melihat seperti apa nantinya Tuan Muda ini menangkis serangan dari keluarga Miller ini, kata Ronald. Maaf Tuan semuanya, aku sedikit berbeda dengan kalian. Menurutku, Tuan Muda ini tidak terobsesi dengan untuk menggantikan Jerry di kursi tertinggi dalam perusahaan. Anak ini cenderung menggunakan otot dibarengi dengan otak. Selama ini kita melihat peperangan antara future of company hanya menggunakan taktik, namun belum pernah menambah sampai adu fisik. Kehadiran Joe ini pasti akan membuat suasana menjadi intens, karena sepertinya anak ini tidak suka bertele-tele dalam bertindak, kata Ryan pula. Ini menarik. Tinggal lagi bagaimana kita bisa membantu Joe ini untuk mengimplementasikan ide-ide yang dia miliki. Karena tanpa dukungan dari jajaran bawahan, tidak mungkin segala rencana bisa terrealisasi dengan benar, kata Rico. Kalian ini masih muda. Kalian cocok untuk mendampingi anak itu. Kami yang tua ini cukup membantu dengan taktik dan pemikiran saja, kata Tuan Barry. Mari kita lihat besok apa yang akan dilakukan oleh Tuan Muda ini. Aku yakin akan ada kegembaran besar yang akan dia lakukan. Aku sudah tidak sabar untuk itu, kata Rico yang memang sangat suka bermain otot daripada menggunakan otak. Hal ini juga diamini oleh Arslan. Halo para pendengar sekalian,